Ya, dengan tema yang diberikan buat kita pada hari ini, apa yang didapat oleh Pastor Daniel Panji, bahwa bangun mesbah, bangun mesbah, bangun mesbah. Saya percaya suara ini untuk kita semua dimanapun kita berada. Di negeri mana, di kota mana, di pulau mana, semua ini, panggilan ini buat setiap kita. Kalau bukan kita, siapa yang mau bergerak? Jujur kita mau berkata, kegoncangan, wabah, krisis ini sudah membayangi negeri kita. Dan tidak pungkiri keadaan ini sudah mulai masuk atas negeri kita, tempat di mana kita tinggal. Nah, Bapak, Ibu, dan saya, bagaimana caranya supaya wabah, goncangan, kekeringan, kemarau, kesusahan, penderitaan, wabah tidak datang kepada negeri kita, tidak datang kepada daerah di mana kita tinggal. Bapak, Ibu, dan saya, kita yang harus bergerak. Setuju? Katakan amin. Saya percaya ketika Bapak Ibu kita sehati, unity. Pastor Daniel Panji selalu katakan kita harus unity, kita harus unity, kita harus unity. Memang saudara, dengan keunitian percayalah, semua itu akan hilang, akan tersingkir ketika Bapak Ibu dan saya kita mau unity. Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan firman Tuhan hari-hari ini. Firman ini begitu kuat sekali. Tuhan bicara buat setiap kita lah ya, hamba-hamba Tuhan, bahwa kekeringan, kesulitan itu terjadi dan kita harus bangun mesbah. Pernah terjadi di kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17, itu peristiwa bangsa Israel benar-benar mengalami kesulitan, kekeringan, sampai Alkitab mencatat embun aja nggak ada. Saudara bisa bayangkan kalau dalam hidup kita embun aja nggak ada, apalagi mau bicara hujan. Setiap kita pasti merindukan ada hujan dalam hidup kita, hujan awal, hujan akhir. Nah, ini embun aja nggak ada, saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30, kalau Bapak Ibu kita baca bahwa mesbahnya itu runtuh. Mesbahnya runtuh. Nah, saudara, hari ini izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu, kita lihat dulu ya 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua, hamba-hamba Tuhan yang dikasih, disayang Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ketika saya baca firman ini, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Dan hari ini saya mau berkata kepada setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini datang kepada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau boleh lambaikan tangan. Firman Tuhan ini datang kepada setiap kita, Bapak Ibu, bahwa kita harus perlihatkan kepada dunia. Kalau bukan kita, siapa? Bukan berarti kita sombong, kita kebagusan, jagoan. Enggak, tapi kita adalah orang-orang yang rindu akan kebaikan, kesejahteraan terjadi atas negeri kita, atas kota kita. Kita bukan jagoan, tapi kita adalah orang-orang yang mau menangkap pesan Tuhan, menangkap suara Tuhan. Dan kita adalah orang yang mau bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus bangkit, perlihatkan diri kita, tunjukkan diri kita kepada dunia, bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup memberikan hujan. Nah, Bapak Ibu dan saya, kenapa hujan tidak turun sampai embun pun gak ada? Kalau Bapak Ibu kita baca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 21, saya bacakan kepada Bapak Ibu. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu timpang dan bercabang hati?
Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Jujur saudara, ketika saya baca ini, saya tersentak, roh saya tersentak. Saya tertegur. Ada banyak hal tanpa kita sadari, kita berlaku timpang, kita bercabang hati. Kita hamba Tuhan. Saya percaya semua yang ada di sini semua hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu kita kembali introspeksi dalam diri kita. Semua kita yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Kita bercabang hati, berlaku timpang dalam hal apa? Nah Bapak Ibu dan saya, mari Bapak Ibu kita hari ini kita mutuskan, kita harus bertobat, harus mulai dari kita dulu. Mulai dari kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus bersih, harus benar-benar berkenan di hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, mari pikirkan yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, ini Tuhan berkenan apa enggak? Ini mauku atau maunya Tuhan? Saudara, ketika kita melakukan sesuatu, itu daging kita yang mau, itu timpang loh saudara. Itu kita bercabang hati. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, saya tidak sedang menghakimi setiap kita, tapi saya sharing tentang diri saya. Bahwa saya tertegur ketika saya baca firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, supaya malapetaka ini tidak terjadi, Bapak Ibu harus tampil, serukan, tunjukkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Dan bagaimana caranya? Bapak Ibu dan saya, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Maafkan saya lompat-lompat. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah tahu tentang peristiwa ini. Nah, kita lihat ayat 30. Elia berseru kepada rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Izinkan saya untuk menerjemahkan ini. Setiap kita hamba-hamba Tuhan, kita harus dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita capek, kita babak belur di dalam pelayanan kita. Embun pun nggak ada saudara. Mungkin kita bisa ada dalam satu titik, kenapa sih pelayanan saya kok nggak bawa perubahan hidup buat orang lain, buat jemaat Tuhan, kok jemaat tetap kayak begitu. Mari Bapak Ibu dan saya, bagian kita, langkah pertama kita dekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setelah kita dekat sama Tuhan, firman Tuhan berkata, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nggak taunya saudara, embun nggak turun, hujan nggak turun, itu karena mezbahnya runtuh. Yuk Bapak Ibu dan saya, hari ini engkau dan saya yang dipanggil. Seperti yang kita baca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada setiap kita. Bangun kembali mezbah yang sudah roboh. Bapak Ibu, mari yuk kita bergandengan tangan, kita bersehati, sepakat. Kita bangun mezbah kembali. Dan ayat berikutnya dengan cepat. Bapak Ibu, di ayat 31 saya mau bacakan 31, 32. Rema apa yang saya dapat ketika kita disuruh Tuhan bangun mezbah, kita mendekatkan, kita bangun, dan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membangun mezbah. Ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Bapak Ibu dan saya, kita perhatikan ayat 31 dituliskan, kemudian Elia mengambil 12 batu. 12 batu ini dipakai untuk mendirikan mezbah.
Saudara dan saya, coba Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan ya 12 batu yang diambil. Mungkin ini kita-kita ya Bapak Ibu. Saya percaya kita lebih dari 12. Mungkin kita ini adalah batu-batu yang dipakai Tuhan untuk membangun mezbah di kota-kota di mana kita tinggal. Ketika kita dipilih sebagai batu yang untuk membangun mezbah itu, mari Bapak Ibu dan saya, kita unity bergandengan tangan. Ketika kita lihat mezbah ini dibangun dengan batu-batu yang ada, tidak mungkin ada batu yang boleh meminta, aku minta di atas, aku maunya di atas, aku nggak mau di bawah, aku nggak mau yang bagian dalam, aku mau di luar, aku mau di luar. Saudara, kalau semua kita dengan kepentingan kita sendiri, kita mau maafkan saya, kita mau tampil, mau ditunjukkan, mau dilihat orang, saudara, mezbah ini nggak akan pernah terbangun. Bukannya firman Tuhan katakan kita ini tubuh Kristus, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Mari kita ambil sesuai dengan bagian kita masing-masing, berfungsi sesuai dengan bagian masing-masing. Tidak semua harus di atas. Kalau semua minta di atas, mezbah ini nggak akan pernah terbangun. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan juga di ayat tetap di ayat 31, ayat 32, Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Elia dia bangun mezbah ini demi nama Tuhan. Perhatikan firman ini saudara. Saya benar-benar ditegur banget ketika saya baca, saya renungkan, saya bilang Tuhan bicara dong buat hambamu ini. Dan ditunjukkan sama Tuhan, Elia bangun mezbah ini demi nama Tuhan. Maafkan saya. Kenapa kita sampai Tuhan tegur kita pincang, kita mendua hati, bercabang hati. Bisa Bapak Ibu. Bukan Tuhannya yang besar, tapi nama gereja kita, lembaga kita yang besar. Mohon maaf Bapak Ibu dan saya. Tuhan bilang kamu bangun mezbah atas nama Tuhan, demi nama Tuhan, bukan nama A, bukan nama gereja B, tapi demi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ayo mari sekarang kita, bukan lembaga kita, nama besar gereja kita, nama pribadi kita, maaf ya, Susan yang harus keluar, yang harus muncul. No, harus nama Tuhan. Yang mengerti boleh lambaikan tangan. Haleluya, Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Yuk Bapak Ibu dan saya, kita bertobat. Jangan sampai ketika kelak waktu kita sudah tiba, kita pulang ke rumah Bapa, yang kita dapat dari Tuhan, kamu lo timpang, kamu lo bercabang hati Susan, kamu gak ke aku, tapi kamu ke namamu, kamu ke gerejamu. Oh my God. Semua kita akan bertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu semua yang kita ada di My Home, kita bangkit, kita semua demi nama Tuhan. Nama Tuhan, atas nama Tuhan. Setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu kalau kita baca berikutnya, dan Elia membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Sudah bangun mezbah itu, di sekitarnya itu dibangunin parit lagi. Sampai Tuhan nih apa ya? Tuhan mau bicara apa lewat ini? Tuhan bangun suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Bicara tentang benih saudara. Wow. Benih ini kalau bicara dalam banget saudara. Kalau kita baca firman Tuhan di Korintus, ada benih yang harus kita tabur, ada roti yang kita boleh makan. Bapak Ibu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus bisa membedakan mana benih, mana roti yang boleh kita makan. Kalau benih kita harus tabur. Saudara lihat parit ini dibangun ketika di ayat 34. Sesudah itu Elia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Saudara,
Elia berseru, benihnya itu apa? Air. Pada waktu itu yang ada, yang bisa didapatkan mungkin air minum yang dibawa oleh rakyat ketika mereka naik mau lihat Elia. Elia lagi berdoa membangun mezbah. Nah, air itu harusnya yang mereka milik mereka untuk mereka minum, tapi mereka pada waktu itu mereka benar-benar tabur itu sebagai benih. Bapak Ibu dan saya mau ngajak engkau, yuk Bapak Ibu, beberapa perenungan yang kita dapat, rema yang kita dapat, kita jangan hidup lagi buat diri kita. Ada yang buat kita, tapi kalau ada yang Tuhan percayakan buat kita, kalau memang Tuhan bilang itu benih, kembalikan, jadikan itu benih, supaya api dari surga turun, supaya hujan itu turun, saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dan saya, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba Tuhan, saya hanya murid. Saya tunduk kepada pemimpin saya, yaitu Pastor Daniel Panji. Saya belajar taat dan saya mulai. Saya jujur, saya tidak bisa apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Boleh saya saksi sedikit 5 menit Bapak Ibu, Pastor Daniel Panji, boleh saya saksi? Oke. Ketika saya 2 hari yang lalu saya sharing firman Tuhan tentang ini, tentang benih, tentang 4 buyung air sampai 12 buyung air. Ada seorang anak Tuhan, dia ada di Jakarta, saya di Surabaya Bapak Ibu. Dia di Jakarta. Dia ketika setelah dengar firman Tuhan, dia chat WhatsApp kepada saya. Dia bilang, "Ibu, itu firman Tuhan sangat keras sekali buat saya. Saya benar-benar ditegur keras sekali. Tuhan tegur saya keras sekali." Dia bilang gitu. "Saya ini benar-benar sombong." Dia tulis semua chatnya dengan panjang. Saya baca semua dan saya terjemahkan kepada Bapak Ibu. Dia bilang waktu itu dia mau ikut pelayanan di tempat kita karena dia kerja di Jakarta, hari Minggu kembali ke Surabaya. Dia mau ikut pelayanan dan karena istrinya mau sama-sama pelayanan, ngambil pelayanan usher. Nah, administrasi kami harus ngisi form supaya kami ngerti data beliau, dan dia ngisi. Dan saudara, dia bersaksi, waktu saya mengisi form usher itu, saya mengisi dengan penuh kesombongan. Kenapa saudara? Karena dia pernah cerita, dia orang yang sudah pengalaman di pelayanan. Ketika dia studi di China, dia bangun gereja-gereja di bawah tanah. Dan dia sebagai penterjemah di China. Kan sudah keren kan? Lah sekarang ketika kami sodorkan form untuk ngisi form usher, dia ngisi dengan kesombongan. Dia bilang, "Maafkan saya benar-benar saya sombong. Saya anggap itu remeh." Saya bilang, "Saya ini kan sudah masa saya harus begini?" Dia bilang, "Saya tobat Bu, saya tertegur. Saya ada hari ini, saya pernah buka gereja di bawah tanah di China. Saya dulu sempat jadi penterjemah. Itu hanya kebetulan. Itu hanya kebetulan." Dia bilang, rakyat yang tadi kita baca, rakyat yang datang melihat, boleh kita katakan pertunjukan lah ya, melihat Elia menantang Nabi Baal. Rakyat yang ada di sana yang bawa air, itu hanya kebetulan dia bawa air. Airnya dipakai. Dan dia bilang, anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan, dia hanya kebetulan bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan 5 roti 2 ikan ini jadi berkat, sehingga 5.000 laki-laki jadi kenyang. Dia hanya kebetulan. Dia bilang, "Ibu, saya minta ampun, saya minta maaf sama Tuhan. Saya pengalaman yang saya punya, yang saya bangga-banggakan, yang ketika saya mengisi form itu, saya mengisi dengan kesombongan. Saya minta ampun, itu kebetulan. Saya punya kesempatan itu." Saudara, ketika dia nulis itu, saya juga tobat saudara. Saya juga tobat. Saya bilang, "Tuhan, saya bisa sharing firman. Saya bisa berdiri jadi berkat firman.
Saya bilang ini juga kebetulan buat saya, tidak ada yang bisa saya sombongkan. Ini kebetulan saya punya dan saya harus kembalikan buat Tuhan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Apa yang kita punya itu kebetulan aja. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu dan saya, yuk. Kalau kita mau bangun mesbah, nama Tuhan, bukan nama kita. Kita dekat sama Tuhan, dengarkan Tuhan. Tuhan pasti pakai hidup Bapak Ibu jadi berkat, dan Bapak Ibu adalah orang-orang dipakai Tuhan bangun mesbah di kota-kota di mana Bapak Ibu tinggal. Setuju katakan amin. Yuk Bapak Ibu, yuk kita sama-sama kita kerjakan bagian kita, berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. So wonderful ya. Saya merasa diberkati dalam beberapa hari ini. Saya ketemu dengan Ibu Susan dan suaminya Pak Lukas dari GBI Goshen Blessing, yang kalau setiap pagi itu mengadakan mesbah doa, dan benar-benar banyak orang terimpartasi. Dan dalam beberapa hari ini dengan kelembutan hati kita nih bisa menyatu satu dan yang lain, bahkan bisa dipersatukan dengan gereja lain yang ada di Kota Malang, bahkan ketemu dengan beberapa orang hebat ya, salah satunya adalah Pak Roland Octavianus. Jadi kita ngeblend semua, dan rasanya ini mengenai membangun mesbah yang runtuh ini, apalagi ketika Ibu Susan bisa bicara seperti ini kayak negara saya lagi. Nah, ini firman itu selalu pedang bermata dua ya. Jadi berguna bagiku, bagimu. Nah, itu ya. This is the great calling for every one of us again. Karena rasanya akan terjadi sesuatu yang besar. Amen. Of course, revival. Tetapi kalau revival tanpa unity, akan Sodom dan Gomora. Goncangannya. Di sini banyak teman-teman adalah penumpuk batu di kota-kota. Saya melihat dari ini, kalau 80 kota lebih, ada mungkin 86 peserta mungkin dari 50 kota. Wow, wonderful. Dari Aceh, Balikpapan, dari NTT, dari Kupang, Alor, dari Samosir, dari Ambon, dari Manado, dari Jakarta ada beberapa, dari Samarinda, dari Surabaya, dari Toraja, Lumajang, boleh nggak lupa disebut ya. Terus banyak lagi, bahkan dari luar negeri ya. Sabu, wow. Nah, kenapa begitu malam ini begitu menohok kita ya soal mesbah? Kegoncangan dunia sudah terjadi Bapak Ibu sekalian, dan kita sedang mengamati bagaimana dengan wafatnya Paus ini. Kalau kalian pernah pergi ke Roma, saya ini pernah pergi ke Roma, makanya saya upload di IG saya untuk memori aja, padahal mesejnya itu lebih dalam lagi. Itu saya melihat di ruangan itu tuh, paus-paus itu tuh ya, dari mulai Rasul Paulus, Paus pertama, dan ternyata ruang kosong cuma satu lagi. Dan satu ini adalah si, boleh dibilang nanti selesai konklav di pemilihan paus, pengganti Pope Francis ini is going to be the last Pope. Dan paus itu biasanya umur 75-77 sekian. Dan menurut pengamatan secara apostolik maupun secara eskatologi, dia akan menjadi juga seorang yang
tokoh agama dan politik. Dia itu agama dan politik karena juga pemimpin negara ya, yang akan membuat akte perdamaian dan menjadi salah seorang tokoh juru damai dunia. Apakah dia jadi tersesat? Enggak, jangan begitu dulu. Kita nih segala sesuatu harus menimbang-nimbang, karena ilalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kembali fokus Tuhan bukan kepada masalah, karena Dia yang menggoncangkan. Fokus Tuhan adalah bagaimana sikap umat Tuhan bertindak. Apakah dia itu yang disukai oleh Tuhan hanya satu, bukan ibadahnya, bukan nyanyinya, bukan sekedar doanya, tapi bau harum di hadapan. Di sini ada saudara kita dari Aceh, Pak Ferdinand. Wow, itu dari apa? Dari Aceh, mana? Kota mana? Aku lupa aku. Pak Ferdinand, kota Melabung, kota Melabung. Waktu kita doa, waktu itu di kuburan massal, Pak Ferdinand, 20.000 orang yang dikubur massal di situ, yang jujurnya pasti hitungan secara kasar itu salah, karena bisa cuman tangannya doang atau bukan cuman kepalanya doang gitu kan. Tetapi itu something yang benar-benar buat kita masih ingat ya Pak Ferdinand, waktu itu kita berdoa di mana itu, di tangga yang jembatan yang melihat kuburan massal itu. Kita benar-benar bertobat, kita bergandengan tangan bertobat, Tuhan minta ampun, jangan lagi ada tsunami lagi. Nah, jadi apa itu kata mesbah? Mesbah itu dalam bahasa Ibrani adalah misbeh. Kata ini berasal dari akar kata zavah yang berarti menyembelih, ada kurban dan atau mempersembahkan kurban. Jadi secara harfiah misbeh adalah tempat penyembelihan atau tempat persembahan korban, tempat yang disukai Tuhan, tempat yang dimana Tuhan mencium bau harum di hadapan Tuhan. Nah, pertama kalau kita lihat mesbah dibangun oleh Nuh itu membangun mesbah bagi Tuhan. Saya hanya ulas sedikit, saya akan berkhotbahnya di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 22 supaya kita ada landasan. Jadi di mana firman Tuhan itu mengatakan begini, ketika lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Gimana tahunya binatang haram dan tidak haram? Karena sebelumnya belum tahu itu. Dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, kali lagi, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, doa-doa kita harum nggak di hadapan Tuhan? Doa kita hanya cengeng, hanya mengasihani diri, gua nih encokan, gua rematik, gua nggak ada duit, gak ada. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak, Tuhan mengasihani, tapi bukan menyenangkan. Bayangkan kalau saya punya anak, datang ke papanya, papa yang baik, gini-gini, ujung-ujungnya minta aja terus. Kan kesel juga kalau udah tua masih begitu juga. Tetapi coba kalau dia datang hanya untuk menyenangkan papanya, "Pak, I miss you so much. I just want to see you. I just want to be with you." Tuhan itu disenangkan dengan bau bakaran yang keluar dari hati, sampai Tuhan mengatakan, berfirman Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak dari kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Jadi nggak pakai air bah.
Apa pakai gempa bumi atau apa gitu kan, I don't know. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Maksudnya apa? Tetap angin-anginan kita nih. Aku merasa mendapat partner yang hebat, Pak Lukas dan Ibu Susan, yang seolah-olah mereka itu benar-benar okay, let's do together. We gonna do together. Untuk apa? Kayaknya something is going to happen to our nation soon. Aduh, Anda percaya nggak percaya? Saya ini adalah seorang yang suka diberikan sesuatu yang sensitif. Banyak orang yang nggak suka saya karena si Daniel Panji tukang ngerjain, si Daniel Panji bikin sibuk, si Daniel Panji gini, which is okay. Tapi aku ini nggak punya tendensi untuk dirikan cabang gerejaku, mendirikan organisasi itu hanya silakan naungan, mencari keuntungan, mengambil perpuluhan dari kalian, mengambil persembahan dari kalian. I'm just fine. Tapi I stand for my nation today. What is the church looks like? Seperti apa gereja berperilaku di hadapan Tuhan saat ini? Apakah tetap menjadi rumah doa bagi segala bangsa, atau too much transaction, terlalu banyak pat-gulipat, permusuhan, perselisihan, persaingan, saling membunuh karakter, saling mematikan? Mari, banyak di antara kalian ini, mungkin puluhan orang di antara kalian yang I know you very well, bagaimana kalian tuh berani berkorban untuk mempersatukan tubuh Kristus. Sudah teruji nih kalian. Banyak di antara kalian tuh sahabatku udah puluhan tahun. You know me. Seringkali saya kenceng-kenceng juga, you still together with me, masih bersama dengan aku. Dan engkau mungkin lagi meneropong aku, menguji aku bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Si Daniel Panji maunya apa sih? Itu kan? Aku banyak kesalahan, kelemahan, kekurangan, tetapi panggilanku satu adalah untuk blow the trumpet. Masih ingat ketika saya bikin online, sebelum semua bikin online, semua tuh heboh karena awalnya meledaknya lagi bikin online. Kalau menurutku doa melalui online juga itu kurang begitu mesbah, kurang mesbahnya. Mesbah itu sacrifice. Masih ingat ketika kita bikin waktu itu pakai Zoom dan pakai online, ketika trumpet call lagi masa pandemi awal, 124.000 orang, 150.000 orang, sampai kita kewalahan gimana caranya untuk bikin online 150.000 orang, bahkan dari seluruh dunia ikut. Itu semua pengaruh daya tarik sorga untuk menarik kita to repent again, bertobat lagi. Nah, 20 tahun yang lalu kita membangun mesbah bagi Tuhan sampai berjejal di mana-mana. Ratusan stadion kita book, sampai bagaimana semua di seluruh kota penuh dengan umat Tuhan. Tidak cari superstar, tetapi mereka hanya datang bertobat di hadapan Tuhan. Bahwa mereka mengatakan satu dan yang lain, aku butuh kamu. Bahkan masih ingat waktu itu ketika Pak Niko ngomong, aku arogan, aku sombong, aku minta ampun, itu 2005. Nah, mari kita lihat ini videonya. Baru ketemu sama Pak Tony Mulya, dikirim ke saya. Wow, kata saya, ini saya yang buat waktu itu. Tapi udah lupa karena zaman dulu kan teknologi begitu canggih. Yuk kita saksikan dulu.
mengalami loh. Kalau engkau mau transformasi, engkau mau menjangkau anak-anak muda, engkau mau menjadi pemertobat, engkau mau menjadi gereja yang kontemporer, yang relevan. Saudaraku sekalian, Salam. Kita kumpul di sini. Kita tidak membedakan suku. Kita tidak membedakan agama. Kita tidak membedakan bangsa. Kita semua di sini adalah umat Tuhan. Melihat umatnya bersatu, dan kita percaya bahwa kita sedang menjawab doa Tuhan Yesus. Dari berbagai denominasi, golongan, latar belakang yang berbeda, kita satu di dalam Tuhan. Kita mengadakan doa ini oleh karena kita mencintai bangsa kita, dan karena kita percaya bahwa Tuhan mencintai Indonesia. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, serta berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kalau itu kami lakukan ya Tuhan, Engkau berjanji, Engkau akan mendengar dari sorga. Ya, ketika tahun 2005 itu 555 kota, sampai waktu itu di Bandung itu kita sewa airport sampai nggak kelihatan panggung itu siapa yang berdiri di panggung waktu itu. Waduh, tapi semua orang datang dan kerinduan hati yang hancur, hanya unity. Kita lihat seberapa di antara mereka itu setengahnya, mungkin bahkan lebih dari setengahnya sudah almarhum, almarhumah. Tinggal kita yang tersisa. Nanti tanggal 20 Mei kita akan adakan kebangkitan doa nasional lagi. Tetapi pertanyaan, apakah api itu masih sama seperti itu? Malah kelihatannya bahkan waktu itu gerejanya masih encerit-encerit sekecil-kecil, sekarang udah gede, malah temboknya semakin tinggi. Yuk mari Bapak Ibu sekalian, today
kita di-recall kembali. Jangan ngomong susah, susah, saya pergi ke kota dan susah, tetapi mari kita mulai berjalin 2, 3, nanti kami datang ke Alor, Ibu Lin, nanti ke Kupang lagi, Ibu Jelly, atau siapa, ke Sabu, ke mana, ke Rote, dan sebagainya. Mari, mulai sekarang blow the trumpet sebelum terlambat. Nah, apa yang Tuhan harapkan adalah di dalam mesbah itu. Tadi Ibu Susan udah katakan begitu jelas bagaimana mengenai korban, bagaimana Elia di Gunung Karmel, dan tetapi juga proses untuk peperangan rohani itu nggak mudah. Proses permukaan itu mulai dari Kerit, di mana Elia juga dibawa ke Kerit itu di dalam kekeringan, dia berdoa supaya that itu doa juga ada mengandung judgment, penghakiman, di mana waktu itu tidak ada hujan sama sekali, tetapi Tuhan menyuruh Elia ke Kerit, di mana burung gagak yang memelihara dia, pemeliharaan Tuhan. Apa arti dari Kerit? Dipotong apanya? Akunya. Dipotong apanya? Kesombongannya. Dipotong apa? Self-centernya. Dipotong apa? Aku nggak perlu yang lain. Waduh, itu menyakitkan karena dia hamba Tuhan besar, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang aku cintai dalam Tuhan. Kita semua sedang mengalami permukaan. Seharusnya ketika masa pandemi yang lalu itulah masa di mana kita benar-benar mengalami dipotong oleh Tuhan. Buktinya kamu hanya di kamar, bisanya nggak bisa kemana-mana. Lalu setelah dari Kerit, maka Tuhan suruh ke Sarfat menemui janda miskin. Maksudnya apa? Kenapa hamba Tuhan besar disuruh nginep di rumah janda miskin, bukan di rumah konglomerat kek, seorang business lady kek, malah minta makan, sampai si orang miskinnya ngomong, Nabi lu minta sama gua, ini gua cuma segenggam tepung aja, kalau gua masak ini, gua dengan anakku makan, setelah itu kita mati, lu nginep minta makan lagi. Waduh, itu mah malu banget. Tapi Sarfat itu berbicara nih, pelemutan, dilemutkan jadi tanah liat yang benar-benar baru dia bersiap untuk bisa naik ke Gunung Karmel. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi ke yang Nuh waktu itu. Kenapa saya bicara soal Nuh? Karena di dalam Matius 24 ayat 37 firman Tuhan berkata begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jesus is coming soon. Jadi peristiwa seperti Nuh ini sedang terjadi lagi. Kita harus, di mana di dalam kitab Kejadian 6 ayat 9 waktu itu dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bersalah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa di dunia waktu itu cuma Nuh doang? Bagaimana menjadi orang benar? Apakah saudara ngaku saudara orang benar? Pasti nggak ada yang berani. Saya, parah juga nih, pasti banyak kesalahan. Tapi Nuh itu mengerti proses recycle itu di hadapan Tuhan. Ngerti prioritas, makanya nggak ada yang nyuruh bangun mesbah, dia bangun mesbah. Nuh adalah seorang yang benar. Kata benar di sini adalah perfect atau tamim. Apa itu tamim? Spotless, tidak ada noda, tidak terhalang, dan sangat sehat secara spiritual. Sangat sehat secara spiritual itu gimana? Bertobat. Jadi kita ini selalu mengakui bahwa Tuhan ampuni setiap salah dan dosa kita. Jadi Nuh itu dikatakan spotless, tidak ada noda, blameless, tidak ada yang bisa di-blame, tidak ada yang bisa disalahkan.
Nah, jadi kalau kita bahasa aslinya di dalam Kejadian 6 ayat 12, Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Maksudnya apa? Saya mau tanya kepada Anda jujur semua. How busy you are? Berapa sibuk Anda? Dan sibuk lagi ngapain? Apakah benar kita berfungsi sebagai rumah doa bagi segala bangsa? Apakah kita sedang melakukan firman, mengusahakan kesejahteraan kota? Percuma Bapak Ibu, itu Poso itu kota Kristen. Setiap 15 meter ada gereja. Sekarang look, go to Poso. Di tengah kota apakah ada gereja? Tidak ada unity, tidak ada kesatuan. Dan itu pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana Kristus itu membuat kita membangun mesbah, menumpuk batu itu. Karena bahasa Inggrisnya begini, di dalam Kejadian 6 ayat 12. So God looked upon the earth, Tuhan melihat di bumi ini, and indeed, benarlah, it was corrupt. Maksudnya corrupt itu korup, terkorup. Anda jangan blame orang pejabat korupsi dan sebagainya. Mungkin kita ini, kita nggak korup uang kok, kita nggak ada bendaharaku clear gini. Corrupted in spiritual. Ngerti nggak maksudnya? Yang harus jadi prioritas gak jadi prioritas, nyuri hak Tuhan. Harus prioritasnya bangun mesbah, enggak juga. Harusnya itu jadi korban, enggak juga. Harusnya kita dilukai, tapi kita mengampuni. Nah, itu korban. Itu korban, mau dibully, diomongin, dan lain sebagainya. Akhirnya di sini, you datang kepada Tuhan, dan setelah itu berubah. Tuhan, here I am. Use me. Aku menjadi korban di atas mesbahmu. Jadi, dikatakan, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Jadi maksudnya semuanya udah dikorupsi dengan jalan mereka. Jalan kita tuh jahat. Bapak Ibu jangan merasa Anda rohani semua. Sebetulnya kita nih tukang korupsi. Korupsi apa? Waktu, kesenangan, mencuri apa? Hak Tuhan, harusnya nabur, nggak nabur. Harusnya itu hak orang lain, nggak diserahkan kepada orang lain. Jadi bangun mesbah itu berbicara mengenai ground zero. We have to go back to ground zero. Berserah mengandalkan Tuhan. Secara korporat, secara keluarga, kota, bangsa. Dan kita harus membawa apa? Rasa syukur. Dari membawa korban kita di hadapan Tuhan. Korban apa maksudnya? Korban itu adalah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Dan tempat di mana ground zero itu, invasi sorga akan turun. Belas kasihan Tuhan akan turun. Tuhan katakan, aku tidak akan menghukum. Berapa banyak waktu itu ketika kalian udah bersama saya 20-25 tahun yang lalu, di mana yang kena gempa bumi itu yang tidak ada doa. Cek, benar-benar. Saya berani ngomong begitu. Anda berani bertaruh soal begini. Kita nih mengerti mesbah itu tempat perlindungan. Mesbah itu bukan panggung. Tadi, di dalam itu film tadi kita bikin mesbah terpanjang waktu itu. Dengan penari waktu itu berapa ya, penari 2.000 orang kalau nggak salah ya, dan anak muda 20.000 orang, dan itu panggung terpanjang yang selama dibuat 200 meter. Kenapa? Bukan kita pengen bikin panggungnya supaya para hamba Tuhan naik ke depan dan jadikan panggung itu menjadi mesbah.
itu penuh tangisan. Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya nih jadi panitia boro-boro tuh malah nggak kepengen saya di panggung. Air mata saya menutupi mata saya sampai nggak kelihatan apa saya, karena melihat apa yang kita lakukan selama ini nggak sia-sia, dan Tuhan bisa elakkan. Dulu Indonesia disebut the failed state nation, negara gagal. Tapi kita dibangkitkan kembali ketika pergi ke kota Malang. Ada Parolan Octavianus memberikan buku kepada saya, Indonesia Jaya 2000 sampai 2030, Indonesia Adikuasa 2030 sampai 2055. Dan saya katakan itu nggak akan terjadi tanpa unity. Itu cuma slogan. Itu tidak akan terjadi tanpa kerendahan hati. Hari ini Indonesia nggak baik-baik aja. Kami tetap mau keep stable untuk benar-benar mencoret beberapa agenda-agenda kami. Kami akan berangkat. Tanggal 14 sampai 17 Mei kita akan ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Mau apa lagi? Ya ada pelayanan, enggak pelayanan pribadi saya rubah jadi pelayanan sekota. Kita akan kumpulkan lagi hamba Tuhan sekota, berdoa sekota. Tanggal 1 sampai 7 Mei kami ke Manila mau membangun My Home Philippines. Tahu nggak ketika kita mau membangun My Home Philippines, Pastor Campoy itu yang waktu itu mengisi di Lumajang bisa mendadak sakitnya parah. Kata dokter dia lagi kunjungan ke Jepang, sakit parah, pneumonia akut dan sebagainya. Terus udah gitu 2 bulan harus istirahat dan mau mati di Jepang. Saya katakan ya udah batal aja. Tetapi ketika minggu kemarin saya katakan nggak batal, I will go. I still wanna go sebagai korban. Lu nggak usah, aku nggak ngarepin apa, I will go. Mendadak apa yang terjadi? Dia sembuh. Dia dapat mujizat sembuh hari ini mendarat di Manila. Can you imagine? Dan saya juga hari ini melihat, wah saya bersyukur nanti ada Pak Lukas, Pak Ibu Susan ikut, nanti ada teman-teman lain yang ikut 10 orang. Nggak ditahan lagi, mungkin 10 lagi. Kata saya kita mau membangun mesbah di sana. Kita benar-benar bukan mau keliling-keliling, mau ya jelong-jelongnya pasti ada, tetapi tujuan kita adalah membangun mesbah di sana. Apalagi namanya My Home, rumahku, rumah Tuhan. Mana mas mesbah? Mana altarnya? Karena semua korban. Mungkin kalian tahu, Regina tahu, kita nih semua berkorban semua. Kadang nih kita memberi itu dalam kekurangan, bukan bukan sisa. Dengerin nih, bukan sisa kita berikan, enggak. Kita nih dari tidak ada, kadang kita memberi. Puji Tuhan kalau hari ini ada tawaran dari satu international airline, kenapa mendadak dia ingin membantu yang Kristen, tapi dalam perjalanan ada diskon lah. Saya nggak tahu, tapi kalian jangan kalau yang gini-gini langsung ke saya ngejar gitu. Enggak, saya mau cerita gitu kan. Itu mau mengoffer satu fasilitas karena apa? Ngelihat My Home menolong Turki ketika terjadi gempa. Wah, bukan kita pengen cari portfolio, ada rewardnya dari Tuhan. Nah, lalu 20 Mei nanti ada kebangkitan doa nasional di 400 kota lebih yang udah terdaftar, mungkin 300-an lebih ya. Nah, ini something yang super. Kita akan membangun satu mesbah yang besar secara nasional. Terus puji Tuhan tanggal 26 Mei saya ada undangan kembali ke Israel. Kita akan menabur kembali. Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau titip, silakan, saya akan titip, saya akan salurkan. Dan puji Tuhan saya hanya berapa hari di sana juga ada pertemuan dengan siapa? Dengan Presiden Israel untuk apa tujuannya? Doa. Wow, semangat. Sampai ketingkatan seperti ini kah? Ya, mereka membutuhkan doa-doa orang Kristen.
Bahkan di samping orang-orang perdagangan supaya terbuka lah, ada hubungan perdagangan lain sebagainya. Lalu saya nanti Juni diundang ke Sabah juga, di mana gereja yang tertua di sana SIB mengundang saya kembali setiap tahun. Dan ini yang bahasa Inggrisnya bukan bahasa Melayunya ya. Lalu tanggal 20 sampai 24 Juni ini penting untuk kita semua bisa hadir, please, yang dari pulau-pulau juga supaya siapkan diri bisa hadir nanti di Yogyakarta. Kita berharap orang-orang yang peserta ini bukan hanya sekedar peserta yang sama seperti Lumajang gitu untuk konferensi, tetapi orang yang membuat satu decision maker, membuat keputusan bagaimana Indonesia ke depan, khususnya menggolkan untuk mengirim 30.000 misionaris. Dan doakan terus supaya ke Jepang ini langsung lancar, dan nanti kami akan kita akan safari ke kota-kota membangun mesbah korporat sekota, mesbah korporat sekota gitu kan. Nah, nanti kita juga akan sosialisasikan mengenai duta misi Indonesia itu apa, itu mengenai GAT 30 untuk anak-anak bisa dilatih untuk menjadi seorang yang profesional dan juga siap dikirim menjadi berkat dan menjadi pembawa kabar baik di bangsa-bangsa lain di dunia. Mari Bapak Ibu sekalian bangun mesbah. Mesbah itu lawan dari panggung, oke? Mesbah itu lawannya dari penampilan, tapi mesbah itu adalah mematikan diri kita sendiri, menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi, dan mesbah itu berbicara mengenai peperangan rohani. The most highest level of spiritual warfare yang pernah terjadi dalam kekristenan adalah today dan ke depan. Jalan begitu licin. Jadi bagaimana? Let's build the altar together in unity. Together itu stars, lawannya superstar. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.